Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita terpilih menjadi hambanya yang mampu melaksanakan suatu kewajiban, yaitu sholat Jumat, di mana dalam forum sholat Jumat ini ada hidangan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada kita, yaitu menggugurkan kewajiban kita sekaligus menuntut ilmu, mendengarkan tausiah dan khutbah dari khatib. Makanya sungguh merugi orang-orang yang keluar dari masjid ini setelah melaksanakan sholat Jumat tidak bertambah ketakwaannya sedikit pun. Setiap Jumat khatib selalu berpesan ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kita mati meninggalkan dunia yang fana ini illa wa antum muslimun, melainkan dalam kondisi benar-benar berserah diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khutbah kali ini saya khususkan bagi Anda wahai para ayah dan kepala keluarga, juga para rekan-rekan pemuda yang kelak juga akan menjadi para calon-calon ayah yang hebat di masa yang akan datang, dan adik-adik yang mudah-mudahan melalui khutbah ini kalian dapat lebih memahami kondisi ayah kalian dan lebih menyayangi ayah kalian. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang semakin tidak menentu ini, kita sebagai orang tua, ayah khususnya, semakin hari semakin disibukkan dengan banyaknya permasalahan yang menjadi dampak dari wabah ini. Sebagai seorang ayah, kepala keluarga, banyak di antara kita yang masih lebih fokus pada masalah ketahanan nafkah lahiriah untuk keluarga kita. Seperti bagaimana kita lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pangan untuk keluarga kita. Namun ada satu hal yang justru lebih penting, yang kebanyakan dari kita justru mengabaikannya. Atau paling tidak kita lebih menyerahkan urusan tersebut kepada istri kita di rumah. Masalah apakah itu? Yaitu pendidikan anak-anak kita. Sangat miris rasanya beberapa waktu yang lalu khatib mengetahui pemberitaan ada seorang ibu yang tega menyiksa anaknya hingga menyebabkan anak tersebut meninggal dunia cuma karena sang ibu ini kesal tidak mampu mendidik anaknya melalui pembelajaran online. Yang kita ketahui sama-sama, gara-gara COVID ini pembelajaran di sekolah pun ditiadakan dan dikembalikan ke rumah masing-masing, yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Ternyata tidak semua orang tua siap menghadapi keadaan seperti ini. Tekanan timbul akhirnya ketika anak malas belajar di rumah, membuat ibu marah, orang tua marah, anaknya
disiksa, dan meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana Islam memandang hal ini terkait peran kita sebagai ayah gitu. Berdasarkan studi Al-Quran yang dilakukan oleh Sarah binti Halil bin Dakhilalah Al-Mutiri dalam tesisnya yang berjudul Hiwar Alba Ma'abna fi Qur'anil Karim wa tatbiqatuhu at-tarbawiyah, atau dalam bahasa Indonesianya kaitan antara kandungan isi Al-Quran dengan pendidikan anak. Dalam tesis tersebut dikatakan terdapat dialog antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran. Penulis ini membagi beberapa kategori. Yang pertama, dialog antara orang tua ayah dengan anaknya. Yang kedua, antara ibu dengan anaknya. Dan yang ketiga, antara orang tua laki-laki dan perempuan dengan anaknya tanpa disebutkan namanya. Yang sungguh menarik adalah ternyata dalam Al-Quran terdapat 14 tempat yang terdiri dari 44 ayat itu menggambarkan dialog antara ayah dengan anaknya. Sedangkan dialog ibu dengan anaknya hanya terdapat pada 2 tempat dengan total jumlah 5 ayat. Dan yang terakhir, dialog orang tua dengan anak tanpa nama sebanyak 1 tempat dengan jumlah 1 ayat. Hadirin yang berbahagia, dari rincian itu tampak dialog ayah dengan anak memiliki porsi yang paling banyak. Hal ini memberi penekanan tentang pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Al-Quran memuat dialog ayah dengan anak jauh lebih banyak dibandingkan dengan dialog ibu dengan anaknya. Seolah-olah memberikan kesan kepada kita bahwasanya dalam praktek kita kehidupan sehari-hari justru sebaliknya malah kita menyerahkan seutuhnya kepada istri kita, kepada ibunya di rumah. Maka jangan heran jika zaman sekarang anak-anak kita sangat minim mendapatkan teladan maskulinitas dari kelelakian seorang ayah. Menjadikan mereka, khususnya anak laki-laki kita, secara mental bisa dikatakan lebih cengeng dibandingkan dengan generasi kita dulu yang dididik oleh ayah kita, oleh orang tua kita dengan begitu kerasnya, menjadikan kita, mungkin sebagian besar dari kita, menjadi orang-orang yang sangat kuat secara mental dibandingkan dengan anak-anak kita zaman sekarang. Jangan aneh pula jika anak laki-laki kita sisi feminimnya lebih menonjol dibandingkan kelelaki-lakiannya. Sampai-sampai mereka keliru memuaskan hasrat seksualnya kepada sesama jenis misalnya. Bisa jadi itu karena kekeliruan kita sebagai ayah yang sangat minim membangun komunikasi dengan anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka akan meninggalkan keturunan di belakang mereka, yaitu generasi yang lemah. Khafu 'alaihim, mereka takut, khawatir terhadap masa depan mereka. Oleh sebab itu, kata Allah, falyattaqullaha, maka hendaklah bertakwalah mereka kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Wal yaqulu qawlan syadida. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa kewajiban kita sebagai seorang ayah bukan hanya tentang nafkah lahiriah berupa pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab akan ketahanan dan kesanggupan mereka menghadapi kehidupan di masa depannya. Kita juga bertanggung jawab terhadap ketahanan keimanan mereka ketika mereka kelak sudah tidak hidup bersama kita lagi. Lebih jauh, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita dalam surat At-Tahrim yang tadi di awal sudah khatib bacakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah, perihalalah dirimu, wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api neraka. Hal tersebut sejurus dengan apa yang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sampaikan dalam hadisnya, haqqun 'alal muslim ayyu'allima ahlah. Kewajiban seorang muslim laki-laki yaitu ayyu'allima ahlah, mengajarkan kepada keluarganya
min qurabatihi wa imaihi wa abidihi, juga termasuk kerabatnya sampai pada hamba sahayanya, orang-orang yang bekerja bersama kita. Ma faradallahu alaihim, apa-apa yang Allah wajibkan terhadap mereka, wa manahahumullahu an, dan apa-apa yang Allah larang mereka kerjakan. Hadis riwayat At-Tabari. Dari ayat dan hadis tersebut patut kita bertanya kepada diri pribadi kita, apakah Anda masih merasa nyaman dan aman mengetahui anak Anda tidak bisa membaca Al-Quran? Apakah Anda masih santai melihat anak Anda tidak mau mendirikan sholat? Apakah Anda masih santai atau tenang saja mengetahui bahwa pengetahuan keislaman anak Anda sangat minim? Padahal kita sama-sama tahu bahwa salah satu manfaat dari anak yang soleh adalah doanya yang mustajab ketika kita kelak meninggalkan dunia. Bahkan salah satu syafaat yang orang tuanya di akhirat itu bisa rasakan adalah datang dari seorang anak yang senantiasa mencintai dan berinteraksi dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan momentum PSBB ini. Sebagian dari kita mungkin bekerja di rumah, jadi lebih banyak waktu bersama keluarga. Kita manfaatkan momentum ini untuk lebih dekat dengan anak-anak di rumah, dengan keluarga, dengan istri. Mereka butuh asupan kasih sayang dan didikan yang baik, bukan hanya dari ibunya, bukan hanya dari guru di sekolahnya yang justru sekarang makin terbatas waktunya, tetapi juga asupan yang paling penting dari ayahnya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang ayah dan kepala keluarga yang dapat mencontoh teladan-teladan terbaik yang Allah telah sebutkan kisah mereka di dalam Al-Quran. Ada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ada Ishak alaihissalam, hingga baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ayah teladan yang Allah sebutkan pula, bukan dari golongan Nabi dan Rasul, yang kita patut contoh pula, yaitu Imran. Bahkan nama keluarganya pun disematkan menjadi sebuah surat, Ali Imran. Dan juga seorang ayah yang sangat bijaksana mendapatkan gelar Al-Hakim, yaitu Luqman Al-Hakim. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai ayah yang dapat mencetak anak-anak dan generasi penerus kita yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Mazid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin wa fi Rohingya wansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana minas salihin, Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Diluruskan dan